Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibnu sebagai ketua kelas pimpin doanya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nita, Ibnu, hadir semua ya. Baiklah, langsung kita ke pembelajaran kita hari ini, yaitu keselamatan kerja. Jadi anak-anak semuanya, keselamatan kerja ini ada dibagi dua. Yang pertama itu keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua itu ada keselamatan dan kecelakaan kerja. Sebelum Ibu lanjut, apakah anak tahu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja ini? Ada yang tahu? Ya silakan kepada Mita. Keselamatan dan kesehatan yang dimiliki saat bekerja. Ya, itu juga betul. Jadi, Ibu tahu? Tidak. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah upaya perlindungan diri atau orang lain dalam dunia kerja agar selamat dan aman saat dalam pekerjaan tersebut. Jadi, itu arti dari keselamatan dan kesehatan kerja ini. Jadi, setelah Ibu sampaikan, apakah anak-anak semuanya mengerti apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Mengerti? Selanjutnya, setelah pengertian keselamatan kesehatan kerja ini ada yaitu pentingnya penerapan K3 ini. Apa saja pentingnya penerapan K3 ini? Yang pertama itu banyaknya angka kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja. Apa maksud banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja? Banyaknya kecelakaan yang terjadi itulah diakibatkan bagaimana pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ini agar tidak terjadinya kecelakaan di dunia kerja lagi. Selanjutnya yang kedua itu ada apakah anak tahu apa yang selanjutnya itu pentingnya penerapan dari K3 ini? Ada yang tahu? Ibnu tahu, silakan. Kerugiannya banyak, Bu. Betul sekali Ibnu, itu ada yang kedua itu kerugian yang didapat sangat banyak di dunia kerja oleh perusahaan tersebut. Jadi apabila ada kebakaran itu kan ruginya di perusahaan tersebut. Jadi kerugian yang sangat banyak untuk perusahaan. Yang ketiga itu ada kurangnya standar yang terdapat pada perusahaan tersebut. Kurangnya tenaga kerja atau tenaga kerjanya yang malas itu membuat bisa jadi membuat itu kecelakaan kerja yang diakibatkan dunia kerja. Jadi itu sangat penting adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai sini anak-anak paham semuanya? Paham. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke keselamatan dan kecelakaan kerja. Jadi sebelum lanjut, apakah anak-anak semua tahu apa itu kecelakaan kerja? Ada yang tahu? Ya silakan kepada Rita. Kecelakaan yang tidak diinginkan saat bekerja. Betul sekali, saya tambahkan sedikit, yaitu kecelakaan kerja ini adalah proses yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang dapat mengacaukan proses yang telah direncanakan. Jadi kecelakaan ini sangat tidak diinginkan dalam dunia bekerja, apalagi itu di dalam hujan. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari
dari keselamatan kerja untuk kecelakaan kerja ini. Yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan dalam suatu pekerjaan, terutama itu di dalam kitchen. Yang kedua itu ada mencegah dan mengurangi kebakaran. Jadi dengan adanya keselamatan kerja tersebut, kita dapat mengurangi kebakaran, di mana apalagi di dalam kitchen itu sering terjadi kebakaran ya. Jadi dengan kita menerapkan keselamatan kerja tadi, ini dapat mengurangi kebakaran. Selanjutnya yang nomor 3 itu memberi pertolongan kepada kecelakaan. Jadi sebelum terjadinya kecelakaan kerja, dengan adanya keselamatan itu dapat memberi pertolongan untuk kecelakaan. Jika kita telah menerapkan keselamatan kerja, jadi kita dapat menjadikan keselamatan kerja itu sebagai pertolongan untuk kecelakaan kerja. Baiklah, setelah Ibu jelaskan ke semuanya, apakah anak-anak semuanya mengerti? Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan kepada Rita. Apa saja jenis-jenis dari kecelakaan kerja? Ya, langsung saja ya Ibu jawab. Jenis-jenis dari kecelakaan kerja itu ada terjatuh maksudnya di sini seperti kalau kita di dalam kitchen tidak menggunakan sepatu safety, itu kita dapat terjatuh, atau kita pakai high heels untuk perempuan itu dapat terjatuh karena lantainya itu licin. Tidak mungkin kan saat kita memasak di dalam kitchen, saat mengolah makanan itu kita pakai high heels, itu dapat mengakibatkan kita terjatuh. Yang kedua itu ada juga terbakar. Kalau terbakar itu juga sering terjadi di dalam kitchen, itu kadang tidak hati-hati dalam menggunakan kompor atau jilbab seorang chef perempuan tidak dilipat ke belakang, itu akan mengakibatkan terbakar biasanya. Jadi itu saja. Apakah Mita sudah mengerti yang dijelaskan? Mengerti, Bu. Nah, terima kasih Mita. Selanjutnya, apakah anak-anak lain ada yang ingin bertanya? Ibnu? Baiklah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dalam melakukan suatu pekerjaan, baik itu di kitchen maupun lainnya, itu perlu kita menerapkan yang namanya keselamatan kerja. Baiklah, itu saja. Jika anak-anak semua telah mengerti, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.